follow your passion. Gue nggak setuju. Kalau kita di Indonesia itu kita nggak bisa follow our passion, bro. Menurut gue itu yang bener itu ya, bukan follow your passion. Follow opportunity and do it with passion. Jadi lu cari opportunity-nya di mana, lalu lu tekunin, lu bikin bidang ini jadi passion buat lu. Sesusah-susahnya lu ada utang, nama baik lu itu lebih penting. Segede apapun, sekecil apapun kita harus bayar, bro. Jack Ma tuh bilang robot itu pinter, AI itu lebih pinter juga daripada manusia. Tapi mereka nggak punya hati, bro. Dia punya otak tapi nggak punya hati. Manusia itu punya hati, kita punya kebijaksanaan. Lu pikir emangnya lu baru lulus dari Amerika, lu pulang ke Indonesia lu bisa sukses? Coba aja lu kalau keluar, pasti lu ditipu. Ternyata memang bener sih ketipu. bener juga. Halo murid kampus saham, kembali lagi nih di video kita ya, dengan tentunya one and only ya, our mentor ya, dengan Ko Andri. Apa kabar, bro? Baik, bro. Wah, ini video kita kedua lah ya. Ya, video dengan Ko Andri kedua nih ya. Iya, mantap. Kemarin kayaknya baru beli yang warna merah kok ya. Apa tuh? Avanza? Bunyinya sih kenceng kok. Bunyinya kenceng, bukan kayak Avanza kok. Oh iya, baru beli lah. Baru beli Ferrari ya kok ya? Baru beli ya. Kenapa tuh juga bisa beli Ferrari? Sebenarnya gue ada invest properti juga kan. Terus gue baru jual propertinya. Terus tadinya kan waktu itu kan bulan Mei ya, sekitar bulan Mei tadinya uangnya gue mau pakai buat beli saham, tapi belum ada saham yang menarik nih. Jadinya daripada nunggu udah beli Ferrari dulu lah gitu. Kebetulan ada yang BU, ada yang mau beli murah gitu loh. Pasarannya kan udah 6,3, 6,5. Kebetulan kemarin tuh ada yang BU, ada jual cuma 5,5 gitu. Nah, berarti jadi, bisa dijual lagi dong kok sebenarnya? Bisa. Bahkan orangnya kemarin tuh sempat telepon gue lagi, dia bilang, kalau kayaknya mesinnya ada problem sedikit nih, udahlah lu balikin gue aja, dia bilang. Bukan mesinnya sih kemarin, hidroliknya ya. Hidroliknya ada masalah sedikit, udah deh. Gue beli balik, gue tambahin lu cepet gitu. Bahkan gue baru beli udah untung, bro. Itu berapa lama? Seminggu? Jadi investasi yang baik juga nih. Seminggu untung 100 juta? Iya, untung 100 juta seminggu. Beli Ferrari guys. Terus udah gitu, cuma gue bilang janganlah kok, jangan dibalikin lah, jangan lu beli balik gitu. Jadi gue tetap keep aja lah. Kenapa? Emang dari dulu sukanya Ferrari? Iya, gitu? Memang gue dari kecil gue emang, ya menurut gue semua orang suka Ferrari ya, bro ya. Menurut gue nggak ada sih orang yang nggak suka Ferrari ya. Itu kan cuman kayak biasa dream doang ya. Menurut gue tuh ada prinsip, lu hidup tuh cuman sekali, bro. Kalau lu ada mimpi-mimpi yang lu mau punya, yang lu bisa capai, lu harus capai gitu loh. Jadi jangan mimpi lu itu cuman jadi mimpi doang, lu harus realisasikan kalau lu ada uangnya gitu loh. Jadi menurut gue emang suka sports car, terus gue kebetulan emang di pucuknya emang gue paling suka Ferrari. Udah gue pikir udahlah gue beli. Abis ini ya udah gue nggak beli apa-apa lagi gitu. Tapi kan ada orang yang suka Ferrari sama Lamborghini. Lu kebetulan juga sempat punya dua-duanya ya. Apa tuh? Gue ada. Bedanya gitu ya? Gue emang sempat punya semuanya. Jadi gue udah ada ya, maksudnya Lamborghini udah pernah punya, Ferrari udah pernah, Porsche punya. Jadi memang kalau dibandingin Lamborghini atau Ferrari, gue memang lebih suka Ferrari ya, bro ya. Lebih enak, lebih enak, lebih nyaman, lebih comfy ya, dibandingkan kalau Lamborghini tuh kayak bawa banteng, bro. Kayak naik banteng. Kalau ini masih naik kuda masih oke lah. Naik kuda ya. Oke, nah itu udahlah, kita bahas mobil ya. Nah, kita balik lagi ke topik utama ya. Jadi sebenarnya tadi mungkin Ferrari paling atas ya. Nah, saya mau bahas lagi nih. Kemarin kan kita ada bahas tuh yang di video sebelumnya. Yang duitnya Ko Andri kurang lebih sempat di bawah 100.000 lah ya, 30.000 ya. Betul. Nah, itu kok bisa? Kapan gitu? Dan terus kenapa bisa kayak gitu, dan juga gimana cara Koko comeback? Saya mau lebih detail gitu biar orang tahu juga. Oh, ternyata Ko Andri itu memang dari awal itu bukannya langsung tinggi gitu. Memang ada masa sulitnya dan bagaimana cara comebacknya gitu. Nah, itu sebenarnya kejadiannya gara-gara gue nekat sih, bro. Awalnya itu kan gue lulus dari Amerika, gue pikir tuh gue bakal bantuin bisnis orang tua gitu ya. Pas baru kerja sama orang tua 3 bulan, ternyata ribut gitu loh. Ribut lumayan gede gitu ya. Akhirnya gue keluar gitu loh. Pas keluar gue bilang yaudah deh, daripada ribut ini nggak cocok, karena ya di keluarga gue banyak politik ya, politik, ribet ya. Mungkin gue nggak enak lah menjelaskannya di sini ya secara detailnya. Jadi gue pilih buat keluar, terus gue bilang ya udah deh, boleh nggak misalnya gue minta modal lah sedikit gitu loh. Terus bukannya dikasih uangnya malah kena maki, bro. Diceramahin gitu ya, diceramahin. Orang sukses itu bisnis itu pakai otak, bukan pakai modal gitu loh. Daripada lu buang ke laut, kenapa nggak gua aja yang buang ke laut ya. Tapi sebenarnya ngocehannya sih 3 jam.
Cuman yang paling gue inget yang itu bro, part bagian situ paling menyakitkan soalnya ya. Jadi gue ingetnya bagian situ gitu loh. Jadi ya udah dari situ, oh ya udahlah dia bilang. Jadi dia nggak kasih modal apapun. Ya udah akhirnya gue keluar. Ya udah. Oh terus dia juga ada ngomong begini. Lu pikir emangnya lu baru lulus dari Amerika, lu pulang ke Indonesia lu bisa sukses? Coba aja lu kalau keluar pasti lu ditipu. Itu ya udah gue buktiin, gue keluar ya gue bisnis. Ternyata memang bener sih ketipu. bener juga. Tapi menurut gue ya itu pengalaman lah. Menurut gue lu nggak bisa ya, maksudnya kalau lu nggak kena tipu saat itu, lu pasti nanti one day pasti lu kena tipu yang lebih gede gitu. Betul. Jadi menurut gue itu uang sekolah itu memang mahal. Pelajaran itu mahal, nggak ada yang nggak belajar. Nah dari situ gue keluar, lalu gue bikin bisnis sendiri bro. Bisnis pertama gue itu alat berat, karena memang awalnya itu gue di perusahaan bokap itu ada pertambangannya, jadi gue pikir udahlah gue mau nyewain alat berat aja gitu. Karena waktu itu gue lihat nyewain alat berat kok mahal banget ya, lumayan nih untungnya per jamnya 300.000. Ya itu waktu itu di Bangka Belitung ya. Jadi gue pikir udahlah gue nekat, gue ambil cicilan, ambil ke bank ya, gue pinjem banknya itu dulu waktu itu Bank Buana ya, Buana Finance. Gue ambil cicilan alat berat, ekskavator bro. Waktu itu ekskavator PC 200 ya Komatsu gitu loh. Nah ya udah itu gue pakai utang bro. Pakai sisa modal gue yang sedikit itu buat bayar DP-nya, sisanya itu dibiayain sama si Buana ini bro. Itu gue inget banget cicilannya itu sebulan itu sekitar 17 juta lah, 17 juta. Nah gue ada ambil 2 unit. Jadi ya 35 juta kurang lebih. Yes, bayangin itu gue waktu itu baru anak umur 21 tahun bro. Anak 21 tahun tiap bulan harus bayar cicilan 35 juta bro. Gila lah, nekat. Cuman gara-gara ya gue mau buktikan bahwa gue bisa loh, tanpa modal gue bisa tunjukin gitu, gue bisa sukses. Ya seiring berjalannya waktu, awal-awal mungkin 6 bulan pertama oke ya. 6 bulan pertama oke. Sisanya ya udah mulai tetek bengeknya itu bro. Karyawan nipu ya, contohnya misalnya kalau kerja biasa 8 jam ya sehari. Dibilang hujan gede, cuman kerjanya 4 jam. Sisanya rugi gitu bro. Jadi seperti itu. Jadi yang rugi-rugi itulah yang, terus udah gitu ada juga manajer gue hire manajer, orang yang gak tepat. Ya terus dia begitulah. Setiap kali bilang ada kerusakan, tiap kali telepon gue lah. Tiap kali telepon itu ada rusak ini, rusak itu. Padahal ya mengada-ada lah bro. Spare partnya dia jual, lalu dia tuker ke yang bekas gitu. Jadinya ya rugi gitu bro. Tapi kan cicilan tanggung jawab itu kita harus bayar tetap kan. Karena ya bokap gue dulu juga pernah ngajarin ya, lu pokoknya kalau ada utang lu harus bayar. Jadi gue prinsip gue itu sesusah-susahnya lu ada utang, nama baik lu itu lebih penting. Betul. Jadi segede apapun, sekecil apapun kita harus bayar bro. Jadi ya udah gue tetap bayar ya, akhirnya untungnya nggak ada, bayarin terus cicilannya, akhirnya duit gue pernah ya terendah itu pernah 18.000 sampai 30.000 itu bro. Gitu yang itu gimana survive-nya tuh? Waktu itu kita sempet datang ya waktu itu kita sampai makan warteg bareng kalau nggak salah ya di Mangga 2, kita makan warteg bareng. Itu duit gue tinggal sisa 18.000 itu bro. Jadi kalau orang bilang gue nggak pernah susah, enggak bro. Waktu di Amerika gue nggak pernah susah karena dapat uang jajan. Begitu stop lulus dari Amerika, gue udah nggak dapat uang jajan lagi bro. Kalau lu mau, prinsip bokap gue itu, lu kalau mau uang lu harus kerja. Nggak kerja nggak ada uang gitu. Jadi sama kayak orang-orang lain sama. Mungkin waktu gue kuliah mungkin iya enak, gue dapat uang jajan, gue kuliah di Amerika. Tapi setelah selesai kuliah gue sama aja kayak semua orang-orang gitu bro. Jadi ya udah, karena cicilannya besar, bisnisnya kagak jalan ya, akhirnya duit gue sisa 18.000 ya. Akhirnya kita sharing kan bro waktu itu ya. Gue kenal, makanya gue sebenarnya ada sedikit utang budi juga sama bro saya ya. Karena waktu itu kita lagi susah, duit gue 18.000, duit lu 50.000 ya. Gue sekitar 30.000 lah gue ingat ya. Terus udah gitu lu ada 50.000. Akhirnya kita jadiin satu duitnya, kita makan bareng, warteg kayak berdua ya. Iya, di Mangga 2 ya. Ya itulah, itu mungkin titik terendahnya. Cuman ya along the way kan untungnya akhir bulannya ada pembayaran lah. Ada pembayaran dari orang yang nyewa. Ya akhirnya bisa memperpanjang hidup gue lagi gitu. Nah itu cara comeback mentalnya itu loh kok. Comeback mentalnya, orangnya kayak besok udah nyerah gitu. Gue udah pernah bisnis ekskavator, udah akhirnya gue kerja sama orang lagi aja. Toh per bulan pasti dapat, aman gitu, istilah kata aman. Nah makanya memang yang terpenting di dunia ini tuh sebenarnya mental ya bro ya. Nah sebenarnya
kita tuh ya sama kayak kita saham nih ya. Misalnya sahamnya turun, lu tuh harus make decision, bro. Jadi di dunia ini lu nggak boleh ambil keputusan. Lu harus selalu ambil keputusan. Mau keputusan itu sakit atau seneng, itu lu tetap harus jalan terus ambil keputusan. Kayak contohnya saham naik atau turun, lu harus ambil keputusan. Lu mau average down atau lu mau cut loss. Tapi nggak pernah ini saham boleh didiemin. Sama juga lu berbisnis. Bisnis lu udah rugi nih, lu harus ambil keputusan. Lu mau tambah modal lagi atau lu mau cut loss gitu loh. Lu nggak pernah boleh bisnis gua rugi tapi gua nggak mau cut nih. Kalau gua cut gua rugi. Lu nggak boleh, bro. Lu harus cut. Nah, saat itu akhirnya terakhir gua putuskan oke, gua cut. Cutnya gimana? Alat berat yang tersisa waktu itu ada 3 unit ya. Gua jual semuanya. Hasil dari penjualannya gue bayar, cicilan kebang gue bayar. Udah gitu gue ada partner juga kan. Sisanya ya gue kasih ke partner gue. Udah gue tinggal ambil keep bener-bener sedikit banget itu. Ya ujungnya ibarat kayak cut loss lah. Jadi kayak misalnya di saham gue sering cut loss juga. Ya gue udah ada pengalaman cut loss ini dari gue bisnis, bro. Betul. Nah, orang-orang biasa tuh gak punya mentalnya. Dia cuma mau masuk saham, dia cuma mau naik. Begitu sahamnya turun dia gak berani cut loss. Kalau gue kan udah mulai di bisnis. Jadi gue, ya kalau lu udah salah, lu harus cut loss. Ya udah, jadi gue cut loss, bro. Cut loss ya udah, akhirnya kita carilah bidang lain lah. Udah gitu ya gue coba macem-macem lah, trading rempah-rempah kan lu juga tahu ya. Lu juga bro saya di sini juga sempat nemenin lah ya. Masa-masa gue susah ya, kita tinggal di rumah warga ya, bro saya tinggal di rumah warga. Itu baunya bau lada ya. Iya, bau lada ya. Naik busnya berapa ya seharian ya? 16 jam kali ya. 16 jam. 16 jam tuh dari mana ya? Dari Makassar ke arah Palu. Makassar ke Luwu Timur ya. Iya. Ya itu juga pengorbanan sih ya. Menurut gua nggak ada kesuksesan tanpa capek ya. Semuanya pasti butuh capek, butuh pengorbanan ya. Nggak ada no pain no gain, bro. Oke. Nah tapi berarti sekarang Ko Andri udah dikatakan sudah cukup lah ya, cukup. Nah tapi apa sih targetnya Ko Andri gitu sampai atau apakah Ko Andri sudah puas sekarang nih? Sebenarnya kalau buat kehidupan sehari-hari sih udah cukup enaknya. Jadi ya menurut gua kalau financial freedom mungkin udah financial freedom. Gua nggak pernah harus pikirin kayak besok makan apa, besok mau pergi. Gua jadi udah semuanya udah tercukupi lah gitu loh. Mobil ada, rumah ada, ya semua udah ada lah gitu loh. Ya jadi kalau financial freedom sih tentunya udah. Cuman menurut gua kita nggak boleh stop ya, bro ya. Nggak boleh kayak udahlah gue pensiun gitu. Nah terus lu pensiun lu mau ngapain? Justru kalau misalnya otak kita nggak bekerja ya, kita jadi pikun, jadi cepet lupa, jadi nggak tajam lagi, bro. Jadi menurut gua lu harus tetap kerja sih, tetap harus lah gitu. Jadi menurut gua ya sekarang ya lu tetap kembangin aja bisnis yang ada, tetap kembangin gitu loh. Just keep going aja. Keep going. Tapi targetnya ada nggak atau target kokoh? Target gue sebenarnya gue pengen punya perusahaan IPO mungkin ya. Jadi mungkin one day gue bakal IPO perusahaan seperti itu. Tapi ya sekarang ya udah kembangin aja, gedein terus uangnya seperti itu. Oke. Nah terus kayak untuk yang awal-awal baru kerja nih, dia enakan kejar passion dulu atau kejar langsung cari duit gitu? Menurut gue jangan pernah kejar passion, bro. Selalu kejar opportunity. Kalau misalnya, sorry ya, mungkin ada orang-orang kalau di Amerika itu follow your passion. Gue gak setuju. Kalau kita di Indonesia itu kita gak bisa follow our passion, bro. Kayak contohnya misalnya passion gue main bola. Apakah gue bisa jadi pemain bola? Dengan, ya mungkin main bola bisa. Tapi apakah lu bisa dapat bayaran yang bagus, bayaran yang cukup buat lu hidup? Gak bisa. Lu sebagai laki, lu tetap ada tanggung jawab yang lu harus kerjain menurut gue. Tanggung jawab lu ya lu cari uang, lu bisa nafkain keluarga lu, bikin keluarga lu happy, bro. Jadi lu harus follow opportunity. Menurut gua itu yang bener itu ya, bukan follow your passion. Follow opportunity and do it with passion, bro. Jadi lu cari opportunity-nya di mana, lalu lu tekunin, lu bikin bidang ini jadi passion buat lu. Kayak contohnya, misalnya gue di bidang saham, gue udah tekun di bidang ini, lalu gue bikin bidang ini jadi passion gue. Itu yang bener, bro. Kayak contohnya misalnya ada orang misalnya hobinya itu di bidang, misalnya dia nggak suka ini ya, nggak suka misalnya dia lihat opportunity itu di bidang jualan sepatu. Dia tadi sebenarnya dia nggak suka sepatu banget. Cuman dia karena dia tahu nih ada peluang, dia bisa cari untung di sepatu. Ya udah, lu follow opportunity ini, lu do it with passion.
Lu dari nggak suka sepatu, lu pelajarin sampai lu ngerti, sampai lu bikin ini jadi passion lu. Itu yang sukses, bro. Gitu. Jadi lu nggak boleh follow passion lu doang. Passion gue misalnya jualan baju, tapi ternyata bisnis baju jelek. Lu nggak bisa. Lu mau makan apa, bro? Betul. Jadi ada kan kalau pepatah Jepang itu ada yang namanya ikigai. Ikigai itu lu harus lu dapat uangnya, lu dapat passionnya, lu dapat hobinya, lu dapat funnya, lu enjoy doing it gitu. Baru itu namanya ikigai. Lu nggak bisa cuma passion doang, tapi kalau nggak ada uangnya, ujungnya lu burn out, lu capek. Kayak gue suka nih bisnis ini, ya lu jalanin terus, tapi nggak ada uangnya, akhirnya lu burn out, lu capek. Betul. Gitu bro. Jadi duit itu juga perlu. Tuh guys, ya dapat quotes nih ya berarti. Betul. Follow opportunity with passion. Follow opportunity terus do it with passion. Ya. Betul bro. Oke. Nah terus tapi memang ya sekarang ini yang gue lihat ya, memang sekarang ini anak muda atau Gen Z ya. Umur 20, 22 itu udah punya banyak duit ya sekarang ya. Iya, betul. Ini memang banyak ya. Nah, itu apakah bisa kayak Indonesia generasi emas 2045 kan emang dijanjiin sama Bapak Presiden kan. Nah, ini menurut lu possible gak sih? Sebenarnya possible aja ya, possible. Jadi sebenarnya anak-anak zaman sekarang itu kelebihannya seharusnya dia bisa dapat duit lebih cepat daripada zaman gua ya. Karena zaman gua itu Tokopedia itu belum ada, bro. Betul. Masih ada Kaskus ya. Dulu di Amerika itu gue jualan tuh di Amazon ya. Gue hobi jualan di Amazon, jago ya. Gue pikir gue balik Indo itu gue mau jualan di e-commerce. Tapi di Indonesia belum ada e-commerce. Dulu masih zamannya Kaskus, bro. Masih harus push cendol. Apa ya kayak gitu-gitu lah. Susah banget ya. Jualan di forum tuh susah banget. Gak gampang. Nah sedangkan sekarang tuh udah ada e-commerce. Itu sebenarnya gampang, memudahkan. Bahkan sekarang ya lu bisnis tuh gak perlu modal. Lu cuma cari barang orang lain, lu jualin di e-commerce juga lu bisa untung. Trading gitu. Ya? Yes, trading itu namanya ya. Bahkan ekspor juga nggak perlu modal. Lu misalnya beli properti juga nggak perlu modal sebenarnya. Jadi sebenarnya banyak bisnis yang nggak pakai modal. Cuman lu pakai niat dan tekad. Lu mau nggak? Kalau lu mau pasti ada hasilnya. Lu pikir, lu cari jalan pasti ketemu. Tapi kalau lu males, santai, lu mau cari jalan gampang ya udah lu bisa ya lu kerja ya. Tapi hasilnya mungkin nggak maksimal ya seperti itu ya. Betul. Oke. Kok mungkin bagi anak muda atau yang belum ngerti saham atau buat gua deh. Gue minta dong 3 buku finance atau saham favorit lu gitu. Mungkin buku finance itu ya Psychology of Money itu yang pertama, Psychology bagus of Money. Ya. Okay. Ya. Terus kedua menurut gua bukunya Warren Buffett itu rata-rata gua udah baca. Sebagian besar gua udah baca ya, itu rata-rata bagus ya. Warren Buffett. Iya, cuman banyak banget ya. Judulnya sampai gue lupa saking banyaknya ya. Karena bervariasi banyak ya. Ada yang ditulis sama Mary Buffett, ada yang ditulis sama macam-macam lah. Menurut gue itu bagus. Terus ketiga mungkin buku yang gue suka itu bukunya Virgin Airlines dari Richard Branson ya. Mungkin gue suka. Richard Branson, tapi itu lebih ngajarin bisnis sih ya, lagi ngajarin bisnis seperti itu. Kalau buku non finance ada juga kok, kayak contoh mungkin kalau non finance ya? Gue sebenarnya memang gue hobi gue tuh sejarah gitu ya, sejarah perang gitu. Gue hobi baca sih kayak Sun Tzu Art of War tuh gue baca, terus The Three Kingdom tuh gue baca, terus misalnya Taiko tuh yang sejarah-sejarahnya Jepang tuh gue baca ya, dari Nobunaga sampai Yoshitsune lah segala macam tuh gue baca semua. Kenapa tuh kok? Kenapa suka history Jepang, Cina? Karena menurut gue lu banyak bisa belajar di sejarah-sejarah itu. Kayak lu setidaknya lu belajar mentalnya lah. Mungkin itu karena mental ini tuh bisa lu aplikasikan ke bisnis juga gitu ya. Kayak contohnya misalnya saat lu lemah lu harus kelihatan kuat. Saat lu kuat, lu harus terlihat lemah. Ya itu seperti itu kan trik-trik perang, tapi lu bisa pakai itu sebagai bisnis lah. Betul. Kayak contohnya misalnya kalau bisnis lu masih kecil, ya lu harus kelihatan seakan-akan bisnis lu kelihatan besar lah, biar kelihatannya bonafit untuk meyakinkan customer lah. Ya. Seperti itu sebenarnya ya itu ilmu psikologis lah, ilmu psikologis dari perang yang lu bisa pakai. Lu bisa aplikasikan ke bisnis juga seperti itu. Jadi kayak contohnya di buku-buku Sun Tzu itu banyak yang lu bisa pakai itu diaplikasikan ke bisnis sih, seperti itu. Oke. Nah, nih tadi yang kita pembahasannya yang simple ya. Gue mau sama Ko Handri nih kita bahasnya sedikit lebih ekstrim ya, Nah, di sini gue udah buat nih ada 3 tema guys. Nah, ini Ko Handri bisa ambil satu, ntar bisa dibuka kita bahas tema apa.
Tapi kita bahas tema mungkin satunya 5 menit ya. Jadi biar gak terlalu banyak. World War ya. World War nih guys. Nah jadi gini Ko Andri. Sekarang ini kan memang sedang ada perang ya. Perang kayak antara Israel dan negara lain gitu ya. Nah ini menurut Ko Andri ini kan berlanjut terus nih. Apa ini ada kepentingan dan segala macam. Dan juga apa dampaknya dari saham Indonesia gitu. Nah sebenarnya misalnya kalau ada perang itu ya mungkin yang bagus itu biasanya saham-saham komoditi. Saham-saham komoditi itu biasanya bakal bullish gitu ya. Nah sebenarnya tugas kita itu setiap crash itu pasti ada opportunity bro. Kan ada pepatah ya, when one window close, another windows open gitu. Saat satu jendela ketutup, pasti ada jendela yang lain yang terbuka gitu bro. Jadi selalu ada opportunity itu selalu ada lah ya di mana-mana gitu ya. Jadi justru kesempatan terbesar itu saat crash. Kayak contohnya misalnya kemarin di bulan Mei itu ada crash gitu ya. Itu kesempatan untuk beli sebenarnya. Justru beli itu bukan saat naik. Beli itu saat turun. Saat dia koreksi itu saat kita beli. Yang penting itu kita tahu perusahaan ini di-manage sama orang yang bagus gitu bro. Oke, jadi sebenarnya saat war itu justru waktu kita siapin cash lalu beli. Justru beli. Contohnya misalnya kalau ada perang biasa yang naik-naik itu kan batu bara ya, komoditi energi seperti itu. Itu justru bagus bro. Tapi kedepannya bakal ngaruh ke Indonesianya sendiri nggak sih? Sebenarnya sih tidak secara langsung karena Indonesia itu salah satu negara yang netral ya. Kita nggak berpihak ke Amerika, kita juga nggak berpihak ke Cina, ke Rusia itu kita nggak berpihak kemana-mana sih. Jadi sebenarnya kalau dampak langsung sih mungkin dampak langsung dari perangnya ya mungkin tidak ya. Cuman dari ekonomi mungkin terdampak dari ekonomi lah. Dari ekonomi, tapi ya itulah selalu kan beli saat jelek ya. Kayak contohnya setiap 10 tahun itu pasti ada krisis, mau itu krisis pandemi atau krisis perang. Justru ya kita beli pasti orang kaya baru itu muncul di saat krisis itu ya, bro. Kayak kemarin COVID berarti juga ya. Betul. Banyak yang cuan tuh ya. Betul. Jadi memang kita harus di saat-saat krisis itulah saat yang bagus bakal muncul orang kaya baru dan orang-orang kaya lama yang tidak bisa beradaptasi itu dia pasti turun. Jadi tukeran posisi itu setiap 10 tahun itu satu dekade memang. Oke. Kita bahas ke topik kedua kok. Silakan. Topik kedua ya. Diambil. Mobil listrik. Nah, mobil listrik ini juga banyak ya perbincangan teman-teman ya karena di Cina mungkin hampir semua sudah mobil listrik ya dan juga kemarin saya ke pameran Gias sudah banyak sekali mobil listrik ya. Nah ini menurut Ko Andri gimana? Apakah dia bisa mengalahkan mobil konvensional dan juga apakah bisa membantu perekonomian nikel kita ya? Kayak Antam kan sebenarnya juga ada nikel ya. Terus Harum juga ada nikel. Nah itu menurut Ko Andri gimana? Kalau menurut saya sih karena saya sendiri punya mobil listrik ya, kayak Porsche Taycan saya kan mobil listrik ya bro. Nah itu menurut gua awalnya gue positif banget dengan mobil listrik ini ya. Sekarang gue nggak terlalu positif dengan mobil listrik. Karena apalagi terutama di Amerika ini kemungkinan besar ya. Ya ini sih nggak tahu ya. Pas video ini dibuat kan belum tahu siapa presidennya ya. Kalau misalnya si Donald Trump yang menang ya, Donald Trump itu kemarin itu sempat ada pidato bahwa dia itu nggak mau melanjutkan ke pro mobil listrik. Gitu. Dia mau balik ke dia mau bikin industri konvensional itu maju lagi gitu loh. Nah memang Amerika ini kan global ya. Dia yang paling punya power di dunia ini ya. Jadi kalau misalnya dia nggak pro ke mobil listrik, bisa-bisa negara-negara lain juga nggak kena mobil listrik, nggak pro ke mobil listrik lagi gitu loh. Dan sekarang produsen mobil listrik terbesar di dunia kan dari China ya. Nah kalau sedangkan si Donald Trump itu kemungkinan dia bakal naikin tarif impor mobil listrik dari China. Itu dia bakal mempersulit mobil listrik dari China untuk masuk ke Amerika. Nah dengan ini otomatis dampaknya mungkin orang bakal berkurang yang pemakai mobil listriknya, terus harga mobil listrik juga jadi turun ya, jadi drop ya. Nah itu juga yang bikin gue kecewa juga bro, kenapa sama mobil listrik karena tuh kayak misalnya gue beli Porsche Taycan ini ya harganya drop banget dibandingkan mobil konvensional. Jadi mobil konvensional ini bisa umurnya lebih panjang, sedangkan mobil listrik ini umurnya itu cuma berdasarkan baterainya gitu loh. Setelah baterainya lewat 8 tahun itu biasa kita harus ganti baterai baru, dan baterai ini tuh mungkin harganya itu bisa 50-70% dari harga mobilnya gitu. Wah, lumayan. Jadi, kayak beli mobil baru itu. Betul. Nah terus udah gitu kalau misalnya tadi
Bro saya ngomong soal nikel gitu ya, nikel. Nah sebenarnya industri nikel itu yang dipakai untuk mobil listrik itu sebenarnya cuma kecil. Mungkin cuma 20-30% itu yang dipakai buat baterai ya. 70% itu sebenarnya mereka dipakai tuh buat stainless steel. Stainless steel tuh buat barang-barang rumah tangga seperti sendok, garpu ya. Ya gitu-gitulah, panci, seperti itulah. Jadi mayoritas itu memang kebutuhan rumah tangga. Yang dipakai untuk mobil listrik itu sebenarnya cuma sebagian kecil ya? aja lah. Oke, jadi intinya mungkin agak susah untuk mengalahkan mobil konvensional gitu ya? Bisa, cuman agak challenging ya, agak challenging ya. Karena nih balik lagi tergantung kebijakan pemerintah ya. Nah mungkin pemerintahan Jokowi sekarang memang pro ke mobil listrik, tapi kan kita nggak tahu ya. Nggak tahu ke depannya gimana ya. Pemerintahan baru mendukung atau enggak. Kayak contohnya tadinya pemerintahan Joe Biden sangat mendukung, tiba-tiba Donald Trump tidak mendukung ya. Mobil listrik gitu. Oke, ini kok yang terakhir. Silakan dibuka langsung kok. AI nih, wah AI nih. Nah, sebenarnya banyak pro kontranya di sini ya. AI itu sebenarnya membantu kita dalam bekerja nih, atau justru menghilangkan job kita gitu, karena udah ada AI. Nah, menurut Ko Andri gimana? Menurut gua dua-duanya sih ya, dua-duanya. Menurut gua AI ini sangat membantu lah tentunya. Kayak contohnya dari segi kita desain aja ya, dari desain itu tadinya kita harus desain gambar susah-susah gitu ya. Sekarang kita cuma perlu pakai kalimat yang bagus, kita bisa dapat gambar desain yang cakep gitu ya. Bahkan buat remove background aja sekarang kita udah bisa pakai AI. Sangat membantu lah, sangat membantu. Tapi tentunya AI ini nggak bisa berjalan sendiri. AI ini tetap harus ada orang yang bisa mengoperasikan AI-nya. Jadi nanti ke depannya itu yang diperlukan itu orang yang bisa critical thinking, dia bisa mandu AI ini pakai kata-kata prompt yang bagus supaya dia bisa mendapatkan hasil yang bagus, bro. Jadi AI itu bisa membantu, tapi di situnya harus ada orang yang bisa bikin kalimat yang bagus. Nah, saya suka tuh ngaturnya gitu loh. Critical thinking berarti tugas kita sekarang supaya nggak kalah dengan AI adalah upgrade diri gitu kok ya. Upgrade diri. Contohnya misalnya ini saya dapat quote dari Jack Ma ya. Jack Ma tuh bilang robot itu pinter, AI itu lebih pinter juga daripada manusia. Tapi mereka nggak punya hati, bro. Dia punya otak tapi nggak punya hati. Manusia itu punya hati, kita punya kebijaksanaan. Kebijaksanaan itu ya kita bisa kontrol pakai dia supaya lebih efektif gitu, bro. Jadi AI itu bisa lebih pinter dari manusia, tapi manusia yang tetap kontrol mandu AI ini supaya biar lebih maksimal seperti itu. Jadi ya tentunya dengan AI ini orang-orang yang pekerja-pekerja buruh yang lebih rendah ya pasti akan tergantikan. Makanya mereka harus upgrade diri sebenarnya. Mereka harus upgrade diri. Jadi udah nggak bisa lagi kerja-kerja misalnya yang kayak buruh minta naik gaji mulu ya. Ya udah lu naik gaji mulu, ujungnya lu PHK, kita ganti robot gitu. Kayak contoh-contohnya kayak di negara maju, di Europe ya, di Amerika semua kan udah pakai robot. Cuman Indonesia karena buruhnya murah, mereka masih pakai manusia. Cuman menurut gua, bro, Indonesia itu sama China itu mirip. Dulu China juga buruhnya murah. Makanya semua orang bikin pabrik di Cina. Iya. Tapi sekarang mana ada orang bikin pabrik lagi di Cina? Semua udah pindah. Kenapa? Karena buruh di Cina itu harganya naik, udah mahal. Akhirnya di Cina itu semua bikinnya pakai apa? Pakai robot. Ya. Nah, Indonesia pasti juga perlahan-lahan juga pasti naik. Minta gajinya, upahnya naik. Akhirnya pasti diganti robot gitu loh. Akhirnya nanti pindah lagi ke negara yang lebih jelek lagi. Misalnya ke Pakistan gitu. Negara-negara yang third world country yang lebih jelek lah gitu. Ya akhirnya ya pasti tergantikan dengan AI. Makanya manusia itu nggak boleh stop learning ya. Iya, stop learning. Kalau lu stop ya udah lu bakal mati gitu loh. Jadi memang itu kan ya kayak pepatah Darwin lah, bro ya. Di dunia ini bukan yang paling kuat atau yang paling pinter gitu ya, yang paling bisa beradaptasi gitu loh. Ya. Kalau lu nggak bisa beradaptasi ya udah tuh, sorry to say ya, lu bakal nggak bisa makan. Betul. Nah, gitu. Tapi ini kan salah satu AI terbesar di saham itu adalah Nvidia ya. Nah itu kan naik tuh kita dari Januari sampai sekarang. Mungkin kalau orang yang pengen Januari udah beggar ya. Betul. Nah sekarang udah mulai naik, tapi justru 2 minggunya agak turun nih. Menurut Ko Andri gimana tuh Nvidia? Atau bisa naik lagi gitu, sorry. Kalau menurut gua saham Amerika itu bagus buat di hold long term, bro. Bahkan misalnya dia turun pun lu beli ya, lu sabar aja pasti untung. Waktu gua beli saham Nvidia itu sahamnya juga lagi turun.
Lagi turun pas gue beli, besoknya dia malah turun lagi lebih dalam ya. Selama seminggu 2 minggu dia turun. Sekarang Nvidia gue udah hampir 150%. Tugas kita tuh beli hold gitu loh. Kita nggak boleh try to time the market, bro. Nggak boleh timing the market, bro. Gitu. Jadi tugas kita tuh bagus, kita beli, kita hold seperti itu. Berarti Nvidia masih bagus ya, karena masih bagus karena AI dari AI juga pakai sana, terus cryptocurrency juga kan pasti mining juga pakai ke arah sana ya. Apalagi sekarang juga AI juga komputer juga pakainya graphic card sangat Nvidia. Kuat lah. Oke, sip. Berarti ini kita udah kelar. Kita lanjut ke segmen berikutnya yaitu Q&A nih kok. Oke. Jadi sebenarnya aku ada buka di Instagram ya, Kampus Saham, untuk beberapa orang yang mau nanya nih. Oke, mungkin ada 3 pertanyaan sih kok ini dari follower ya. Ini dari IKS NRZ _. Adakah saran perbanyak penghasilan dulu atau langsung investasi kalau gaji masih UMR? Nah, kalau itu perbanyak pendapatan dulu ya bro ya. Jadi gue juga nggak mau langsung ayo langsung investasi, enggak. Karena kekayaan itu sebenarnya cuma permainan angka bro. Ya nggak sulit banget, tapi ini soal angka. Kalau misalnya ya lu uangnya kecil, misalnya uangnya 10 juta, lu untung 100% dari saham itu kan susah ya. 10 juta untung 100%, untungnya cuma 10 juta doang ya. Lu kerja bisa sebulan 2 bulan dapat 10 juta. 10 juta gitu. Ya. Jadi mendingan lu kerja tuh. Tapi kalau uangnya udah gede, uangnya udah 500 juta sampai 1 miliar ke atas, nah itu investasi. Gitu loh. Karena kerja penghasilan itu kan ada limit. Kalau investasi itu tidak ada limit, tapi dia perlu uang yang gede gitu loh. Jadi awal-awal itu dia awalnya susah, lama-lama itu jadi gampang gitu loh. Jadi untuk jawaban itu mungkin perbanyak pendapatan dulu ya. Ya, oke. Nah sebenarnya kalau untuk gue juga setuju sih ya, mungkin perbanyak pendapatan dan juga perbanyak skillnya dulu nih. Yes, perbanyak upgrade income. Dulu mungkin betul. Kayak ikut seminar lebih banyak, jadi dapat pengetahuan lebih banyak, beli buku gitu ya. Betul. Baru ntar kalau udah penghasilan cukup baru investasi. Betul. Gitu ya. Nah itu saya setuju juga ya, ikut seminar, baca buku, ya itu penting banget ya. Kenapa? Contohnya misalnya lu bergaul sama orang-orang pinter deh ya. Kan lu mau sukses lu harus, kan your network is your net worth lah. Lu mau sukses lu harus dapat ilmu dari orang-orang pinter juga. Tapi kalau lu setiap kali bergaul sama orang pinter lu nggak tahu mau ngomong apa, karena lu kurang ilmu, ya orang juga nggak mau bergaul sama lu. Orang baru mau bergaul sama lu kalau lu banyak kasih dia insight juga gitu loh. Betul. Jadi biasa tuh kalau kita berkumpul gitu misalnya sama-sama orang sukses, sama-sama orang kaya, kita tuh saling tukeran. Lu kasih ilmu yang gua nggak tahu, gua kasih ilmu yang lu nggak tahu gitu loh. Dari situ baru oke, kita ketemu lagi yuk, seru nih ngomong sama lu, dapat banyak insight. Tapi kalau lu tiap kali ketemu apa-apa nggak tahu, apa-apa nggak ngerti, apa-apa nggak tahu, apa nggak, ya semua orang nggak mau ketemu sama lu lagi. Akhirnya lu nggak dapet insight. Jadi benar yang lu ngomong ya, lu harus banyak baca buku, banyak baca berita, harus serba tahu. Jadinya orang mau bergaul sama lu. Kalau lu nggak tahu apa-apa, orang nggak mau bergaul sama lu bro. Betul. Jadi benar ya, upgrade diri sendiri, gedein income. Dari situ lu pasti otomatis naik. Baru investasi lah ya. Betul, udah gitu ya. Kalau ya sembari mau investasi dikit-dikit ya silakan. Untuk belajar dulu ya. Untuk belajar silakan. Gitu Oke. Ya. Dari Jeki _Lee_. Kok Andri lebih milih saham yang EPS-nya bertumbuh tapi tidak bagi dividen, atau EPS-nya stagnan tapi bagi dividen? Nah ini balik lagi, kita lagi mau kembangin uang atau kita mau mempertahankan uang. Kalau kita mau mengembangkan uang, ya kita cari saham-saham yang dapat capital gain tinggi. Saham-saham yang dapat capital gain tinggi, otomatis dia EPS-nya harus naik, earning per share-nya bertumbuh. Kalau earning per share-nya bertumbuh, ya otomatis sahamnya naik gitu loh. Karena kan pendapatan perusahaannya meningkat. Otomatis saham ini kan kadang mengikuti fundamental perusahaannya seperti itu ya. Jadi kalau mau uangnya lebih gede, ya kita harus cari perusahaan yang EPS-nya tinggi. Setelah uang kalian udah gede, barulah kalian masuk saham dividen. Jadi memang level setiap investasi itu berubah terus. Awal-awal kalian mungkin uangnya kecil, kalian trading. Udah gitu kalian udah ada uang yang cukup besar, kalian investing. Udah ada cukup investing, kalian main dividen. Jadi harus ada levelnya. Nggak bisa kalian seumur hidup trading doang, balik lagi kalian di awal. Kalau salah. Betul, gitu. Betul. Terus yang ketiga terakhir ini Chandra GRTN _. Adakah Fahmi kemungkinan beggar lagi kok?
Kemungkinan sih mungkin bisa aja ya. Kemungkinan bisa selalu ya. ada sih. Kemungkinan selalu ada. Cuman semakin dia tinggi, semakin dia berat, semakin dia susah gitu bro. Contohnya misalnya semut kalau ditiup kan gampang terbang ya. Selalu analogi gampangnya gitu. Tapi kalau gajah ditiup kan susah terbang gitu loh. Betul. Susah. Jadi ya contoh lah sama juga analoginya kayak begini ya. Kalau misalnya anak bayi nih jadi anak remaja, pertumbuhannya kan kelihatan kan. Tinggi badannya kelihatan drastis kan. Betul. Tapi kalau dia udah remaja, dia jadi dewasa, pertumbuhannya tidak signifikan. Sama juga saham gitu, kalau dia masih kecil, dia naik jadi gede, itu gampang. Kelihatannya beggarnya itu gampang. Tapi kalau dia udah besar sekali, mau beggar lebih besar lagi, bisa nggak? Ya bisa, tapi lebih susah bro. Lebih sulit. Tapi kayaknya Chandra ini nggak ikut kelas saham dia. Kalau udah tahu dia bisa analisa lebih lanjut gitu ya. Ya Kampus saham. Oke. Nah terus juga ini salah satu segmen yang ditunggu ya, This or That ya, dengan Ko Andri. Ko Andri masih ingat cara mainnya kok? Oh inget dong, inget. Tinggal pilih A atau B dan langsung kita tinggal pilih aja gitu ya. Nah kita bakal ke sektor untuk yang consumer goods ya. Tapi ini tidak ada rekomendasi betul, ya. Betul, tidak ada rekomendasi. Karena saya sendiri juga nggak masuk saham consumer sih. It's just for have fun sebenarnya. Oke. Kino atau AMRT? AMRT. AMRT atau INDF? INDF. INDF atau MPPA? INDF. INDF atau JAPFA? INDF. INDF atau CEPIN? INDF. INDF atau Mayora? INDF. INDF atau Unilever? INDF. INDF atau GGRM? INDF. Terakhir INDF atau HMSP? INDF. Wah. Karena gue nggak ngerokok bro. Jadi gue ya? Karena gue makannya Indomie. Jadi gue belinya saham Indomie bro. Cinta Indomie ya? Iya. Boleh tau gak kalau Indomie? Kalau gue ngerokok mungkin gue belinya saham rokok. Tapi karena gue nggak ngerokok gue beli sahamnya Indomie. Indomie goreng atau Indomie kuah kok sukanya kok? Kadang goreng, kadang kuah. Dua-duanya enak. Digabung ya? Iya. Oke kok. Lagi ya kok sama. Nah ini kita agak di luar saham sedikit. Tapi karena gue tahu nih Ko Andri hobinya mobil. Sekali kita tes juga Ko Andri ya. Pengen tahu sih. Penasaran gitu ya sama Ko Andri ya. Oke. BMW atau Mercy kok? Dulu Mercy, sekarang BMW sih ya. Pilih salah satu. Ya BMW lah, BMW. BMW. Oke. BMW atau Jaguar? BMW. BMW atau Lexus? BMW. BMW atau Tesla? BMW. BMW atau McLaren? Ini tergantung uang. Kalau uangnya banyak ya McLaren. Gak apa kok, pilih aja kok. McLaren. McLaren atau Aston Martin? McLaren. McLaren atau Rolls Royce? McLaren. McLaren atau Lamborghini? Agak sulit ya itu Sulit ya. Itu mungkin Lamborghini kali ya. Lamborghini atau Ferrari? Ferrari. Ferrari atau Porsche? Waduh. Sulit. Ini juga sulit nih. Ferrari kali ya. Ferrari ya. Ferrari nomor 1 ya. Oke. Mungkin itu karena mobil apa? Mobil impian lo kali ya. Karena Ferrari. Iya menurut gua, kalau menurut gua tertingginya itu menurut gua Ferrari ya. Ferrari tertinggi. Walaupun tapi kalau ditanya enakan nyetir Ferrari atau Porsche? Porsche lebih enak. Buat hari-harian juga Porsche lebih enak. Tapi symbol of success itu Ferrari. Jadi kalau udah beli Ferrari lebih mantap lah gitu lu misalnya naik Porsche, walaupun lu tahu mobil ini enak, handlingnya enak, empuk, nyaman, tapi kalau ada Ferrari orang pasti ngelirik yang naik Ferrari bro. Jadi itu lebih simbol ya, simbol of success lah. Seperti itu. Nah kemarin itu juga sempat apa ya, podcast juga sama Ko Douglas ya, bahwa emang tujuan Stockwise kan untuk edukasi nih. Betul. Stockwise, kampus saham semua ya, masterclass juga. Nah sebenarnya gue mau request nih ke Ko Andri, nggak tahu nih boleh atau enggak ya guys ya. Gue mau request untuk gue mau adain giveaway gitu untuk kampus saham, untuk mungkin dua orang ya kok ya, 2 orang. Ntar gue bakal sebut caranya di kolom komentar ya. Nah untuk 2 orang gimana, boleh nggak Ko Andri? Boleh silakan. Oke, nah tuh guys, itu dapat free kurang lebih 15 juta berarti ya kalau 2 ya. Kurang lebih 15 juta dari Ko Andri. Jadi ntar kita bakal buat giveaway untuk bisa ikut kelasnya kampus saham. Ntar liatin aja IG dan YouTube kita ya. Ntar di situ bakal kita sebutin caranya bagaimana untuk ikut giveaway-nya. Oke, mungkin buat penutup kok terakhir, quotes of the day dong kok. Atau ya apa quotes yang kok pegang selama hidup atau gimana untuk sharing ke kita. Quotes of the day ini buat anak-anak milenial aja ya. Boleh. Ya boleh. itulah menurut gua
harus fokus ya, terus ya jangan cengeng gitu loh, jangan lemah mentalnya gitu ya, harus fokus, harus konsisten gitu ya, tekun gitu ya, itu aja sih sebenarnya kunci sukses itu sebenarnya itu. Terus jangan untuk awal-awal misalnya kalian lagi merintis, kalian fokus pilih satu bidang, terus kalian tekunin sampai kalian jago di bidang itu. Udah jago baru kalian pindah mau diversifikasi yang lain baru boleh gitu loh. Jangan maksudnya yang A belum beres, terus kalian udah injak B, C, D, itu akhirnya nggak jadi. Kalau dari pengalaman gue selama berbisnis seperti itu. Jadi kalian mau di bidang apapun, tekunin terus sampai kalian udah jago, bisa menghasilkan misalnya puluhan miliar, puluhan juta, sampai ratusan juta sebulan ya baru pindah ke bidang lain gitu. Oke, jadi fokus, tekun gitu ya. Tekun ya. Ya sebenarnya kuncinya itulah, fokus lah ya. Karena ini ada sedikit cerita ya. Boleh. Warren Buffett sama Bill Gates itu waktu itu ikut satu acara gitu ya. Terus orang pembawa acaranya kasih kertas, tulis kunci kesuksesan dalam satu kata gitu ya. Terus mereka berdua tulis ya, padahal mereka jauh-jauhan ya, mereka berdua tulis jawabannya satu bro, fokus. Dua-duanya nulis hal yang sama, fokus gitu loh. Jadi lu emang harus fokus, tekun di bidang lu itu. Misalnya kayak contohnya gue di saham, ya gue tekunin bidang ini benar-benar 100% gitu loh. Ya jadinya ya gue dapet saham-saham yang bagus gitu loh. Sedangkan orang-orang ya lu baru lihat saham 1 jam 2 jam terus udahan, ya mana bisa dapet. Sedangkan gue bisa 8 jam 12 jam sehari nekunin saham. Ya pasti outcome-nya beda lah. Betul. Seperti itu bro. Oke. Nah itu ya guys ya, fokus ya.